Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kalau Ustadz Jairene Handono kembali melihat videonya yang berikut, maka saya percaya bahwa dia pasti malu dan pastinya berhenti membicarakan Alkitab atau berhenti mentaati Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita bahas, mari kita melihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan supaya mereka mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Jairene Handono ini tidak selamanya bisa dipercaya. Nah, berikut videonya. Nah, Paulus, kalau disebut Paulus, maka Paulus ini dalam kekristenan disebutkan bahwa dia adalah Rasul Paulus. Oh, Rasul. Ya. Paulus itu dalam Kristen Rasul nih. Okay. Dan siapa yang melantik dia sebagai Rasul, menjadikan dia sebagai Rasul, ya kita akan lihat aja ya. Kita akan teliti nanti di dalam urean-urean ini. Dan track recordnya, Paulus ini berawal dari seorang yang sangat-sangat memusuhi Nabi Isa dan murid-muridnya. Ini kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58. Kemudian setelah itu dia mengalami sebuah perjalanan di Damsyik, yang saat itu dia pun sempat terguling-guling, jatuh gitu ya. Dan pada saat itulah dia merasa, dia melihat, dia mendengar ucapan Yesus, melihat Yesus dan ucapannya yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan sejak saat itu mulailah dia berubah. Dan pada Roma pasal 11 ayat 13, maka di situ tercantum ucapan Paulus, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Jadi umat Kristen mengetahui bahwa Paulus adalah rasul adalah dari ucapan Paulus sendiri. Tapi maaf, sebenarnya Umi, Paulus ini murid Yesus bukan nih? Paulus tidak pernah, jadi secara Paulus dan Yesus itu satu masa ya. Oh, satu masa, tapi pernah satu masa, tapi tidak pernah Paulus ini duduk semajelis dengan Yesus. Dan kita bisa lihat dari 12 murid Yesus, tidak ada nama Paulus. Tidak ada nama Paulus. Tapi Paulus merasa dia sangat kenal dengan Yesus. Jadi sebenarnya peristiwa yang tadi itu nih, yang di Kisah Para Rasul itu, yang di Damsyik, yang dia sampai terguling-guling, itu adalah titik balik dari awalnya dia membenci jadi mencintai. Oke. Baik, saudara nonton, untuk cuplikan videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Irene Handono di cuplikan video tadi. Ya, dia membahas tentang Rasul Paulus, dan dia menarik kesimpulan bahwa yang mengangkat Paulus menjadi rasul adalah Paulus sendiri. Artinya bahwa sebenarnya Paulus ini bukan rasul ya, tapi Paulus mengangkat dirinya menjadi seorang rasul. Itulah kalau kita melihat atau kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi. Dan pernyataannya ini sangat salah dan sangat ngawur, saudara dalam Tuhan. Kenapa? Ya, Rasul Paulus tidak mengangkat dirinya menjadi rasul, tetapi Yesuslah yang mengangkat Paulus menjadi seorang rasul. Hal itu bisa kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 dan seterusnya. Nah, saya bacakan ayat ini untuk kita. Mari kita perhatikan. Dan di sini nanti jelas bahwa Tuhan Yesuslah yang mengangkat Paulus menjadi seorang rasul gitu loh. Ya, jadi bukan Paulusnya yang mengangkat dirinya menjadi rasul, bukan, tetapi Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 dan seterusnya. Berikut firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu,
Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias menjawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Nah, dari ayat yang telah kita dengar, yang setelah saya baca buat saudara, di sini jelas bahwa Yesuslah yang memilih Paulus menjadi seorang rasul. Ya, bukan Rasul Paulus sendiri yang mengangkat dirinya menjadi seorang rasul. Ya, di dalam ayatnya yang ke-15, ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, jadi jelas ya, Tuhan Yesus yang mengangkat Paulus menjadi seorang rasul, menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan Kristus. Ya, jadi sangat tidak tepat apa yang dikatakan oleh Irene Handono di video tadi, bahwa Paulus sendiri yang mengangkat dirinya menjadi rasul. Ya, karena kenapa? Irene Handono menjelaskannya sepotong-sepotong. Ya, Irene Handono menjelaskan ayat Alkitab tidak sepenuhnya, hanya sepenggal-sepenggal. Jadi jelas salah, saudara dalam Tuhan. Kalau mau melihat ayat Alkitab, ya, lihat konteksnya dan jangan hanya 1-2 ayat saja, tetapi baca secara keseluruhan supaya mengerti. Jadi Irene Handono menjelaskan ayat ini tidak lengkap, saudara dalam Tuhan. Ya, bahkan dia hanya menjelaskan secara lisan tanpa membaca Alkitab di video tadi. Ya. Nah, jadi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Irene Handono di video tadi ngawur. Ya, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sekali lagi, Paulus tidak mengangkat dirinya menjadi seorang rasul, tetapi Yesus Kristus, Tuhan Yesus, yang telah mengangkat Paulus menjadi seorang rasul. Ya, nah, saudara dalam Tuhan,
Semoga penjelasan yang singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan menjadi jawaban dari pernyataan Irene Handono di video tadi. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan silahkan tuliskan tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.